Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Baik, anak-anakku sekalian, segala puji bagi Allah. Kita mulai. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai Baik anak-anakku sekalian, kita mulai pelajaran kita terlebih dahulu dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa saja ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat bagi kita untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Perjumpaan kita kali ini yaitu terkait dengan sebuah surat yang terdapat dalam Al-Quran yang terdiri dari 6 ayat dan masuk dalam tergolong surah Makiyah. Surat apakah itu? Ya, surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun merupakan surah yang tergolong dalam surah Makiyah dan dinamakan surah Makiyah karena surah Al-Kafirun diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan surah Makiyah ini mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut, yaitu pertama, surah ini terdiri dari ayat-ayat yang tidak terlalu panjang. Jadi kebanyakan ayatnya pendek. Dan yang kedua, surah Al-Kafirun ini surah Makiyah ini termasuk golongan surah yang mudah dihafal. Jadi itulah diantara ciri surah Makiyah. Jadi ketika awal muncul Islam, Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW surat-surat dengan jumlah yang pendek. Jadi tidak panjang-panjang langsung seperti Al-Baqarah. Diharapkan dengan surah-surah Makiyah ini menggugah hati para orang Quraisy saat itu yang memang hobinya saat itu kepada syair-syair. Dan dengan turunnya Al-Quran ini mereka merasa bahwasanya syair mereka tidak ada nilai apapun di hadapan ayat-ayat Al-Quran ini. Bahkan di hadapan satu ayat Al-Quran, syair yang mereka buat berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak bisa menandingi mukjizat atau keagungan ayat Al-Quran ini. Baik, ada 3 poin yang ingin Bapak sampaikan pada materi kali ini. Yang pertama adalah mengenal surah Al-Kafirun. Kemudian kita akan membaca surah Al-Kafirun. Kemudian setelah itu kita akan bahas pesan atau isi yang terdapat pada surah Al-Kafirun. Kita mulai dari poin pertama, yaitu mengenal surah Al-Kafirun. Al-Kafirun berarti orang-orang kafir. Al-Kafirun mempunyai asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab diturunkannya surah Al-Kafirun. Asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun adalah karena orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar menyembah Tuhan mereka. Dan mereka pun bersedia menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau diilustrasikan ceritanya, ada beberapa orang pembesar kafir Quraisy saat itu bermuka manis kepada Rasulullah SAW, berharap agar Rasulullah yang selama ini enggan untuk ibadah seperti yang mereka lakukan, biar mau beribadah seperti apa yang orang-orang Quraisy itu lakukan. Mereka datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
kami sebenarnya percaya dengan apa yang diajarkan atau yang disampaikan oleh agama Islam. Kami punya syarat. Apa itu syaratnya? Kami akan beribadah sebagaimana engkau beribadah, tapi kamu juga dong, wahai Rasulullah, kamu juga sepantasnya atau sepatutnya beribadah juga seperti apa yang kami lakukan orang-orang Quraisy. Nah, dengan kejadian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab masalah atau permintaan kaum Quraisy saat itu. Maka Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kala itu, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allah turunkan, Allah langsung yang menjawab apa yang harus dijawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu. Mungkin kalau kita manusia biasa akan berpikir, wah ini sebuah keuntungan. Mereka mau mengikuti apa yang sedang kita lakukan. Nggak ada salahnya juga kita melakukan apa yang sedang mereka lakukan. Nah itu kalau pikiran kita sebagai manusia biasa. Tapi sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad tidak bisa melakukan segala sesuatunya tanpa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dilakukan Nabi Muhammad saat itu adalah menjalankan wahyu, menjalankan arahan yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan, sehingga saat itu mau tidak mau harus menerima. Karena apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah berasal dari dirinya, melainkan berasal langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ke poin yang kedua. Kita lanjutkan ke poin yang kedua. Membaca surah Al-Kafirun. Simak, dengarkan, kemudian lafalkan dengan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Pak Firdaus saat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Membaca Al-Quran, membaca ayat walaupun satu ayat dalam Al-Quran harus selalu menggunakan tajwid. Tajwid adalah tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, baik panjang pendeknya, baik dengungnya, baik idghamnya, semuanya harus diketahui, semuanya harus digunakan ketika membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Poin yang ketiga adalah pesan yang terdapat atau yang dibawa dalam surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun berisi tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad dan umat Islam tidak akan menyembah apa yang orang kafir sembah, dan orang kafir pun tidak akan menyembah apa yang Nabi Muhammad dan umat Islam sembah.
Jadi kalau kita perhatikan maknanya satu persatu, dari ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir. Kemudian ayat kedua, la a'budu ma ta'budun, dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiga, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maksud ayat tersebut adalah ibadah kita dengan orang-orang kafir itu berbeda. Yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang disembah oleh orang-orang kafir adalah berhala berupa kayu atau batu. Bahkan ada di antara mereka yang menyembah patung atau menyembah matahari atau lain-lain sebagainya. Sudah jelas ayat ini menyatakan bahwasanya apa yang disembah orang kafir dan apa yang disembah orang muslim saat itu merupakan suatu hal yang berbeda. Dan Allah menjelaskannya kepada kafir Quraisy saat itu dengan sebuah ayat yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surah Al-Kafirun. Pada ayat keempat, wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abidu nama a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Anak-anak, pernahkah kamu diajak teman kamu yang berbeda agama untuk beribadah dengannya? Bagaimana sikap kamu menghadapi ajakan seperti itu? Kamu sebagai seorang muslim tidak boleh mengikutinya. Ada teman ngajak, ayo ke gereja yuk Natalan. Ini tanggal 25 nih. Kalau di tanggalan ini hari Natal. Yuk kita ke gereja ramein Natal. Jangan. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengikutinya. Harus berani mengatakan kepada temanmu bahwa kita ini seorang muslim. Seorang muslim tidak boleh menyembah kepada selain Allah, bahkan mengikuti kegiatan agama lain atau kegiatan keagamaan yang lain selain Islam, itu pun tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Begitu pula sikap kita kepada mereka, tidak boleh memaksa mereka. Ayo puasa kamu. Ayo kita sholat id. Lah, mereka tidak ada kewajiban untuk mengikuti ibadah yang kita lakukan. Begitu pula kita tidak punya kewajiban mengikuti apa yang mereka lakukan atau apa ibadah yang mereka sedang jalani. Kemudian berteman dengan orang lain yang berbeda agama itu tidak dilarang dalam Islam. Jadi nggak ada larangan kita nggak boleh nemenin orang Kristen, nggak boleh berteman dengan orang Buddha, nggak boleh berteman dengan orang Hindu. Tetap boleh berteman, hanya kita harus tetap menjaga akidah, menjaga martabat agama kita masing-masing. Ketika beribadah, ya beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kalau orang Islam ke masjid, orang Kristen ke gereja, orang Hindu, Buddha ke tempat ibadah-ibadah mereka masing-masing. Jadi ketika kita bermain misalkan ke rumah teman kita yang berbeda agama, tetap tunjukkan sikap sopan dan baik. Kemudian jika azan berkumandang, sholatlah di masjid atau di musola terdekat. Ya, baik, mungkin sampai sini dulu yang bisa Bapak sampaikan untuk pelajaran PAI pada pertemuan pertama ini. Selanjutnya silahkan untuk memberikan jawaban kepada soal-soal yang Bapak tuliskan pada akhir dari video ini. Ya, pertanyaannya tidak keluar atau tidak jauh dari materi apa yang sudah Bapak jelaskan. Jadi silahkan dibaca soalnya baik-baik. Kemudian jika ada yang kurang jelas, silahkan putar kembali ulang videonya untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan benar. Baik, sekian dari Bapak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.